Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar bimbingan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas tentang kematian manusia dengan subbabnya, yaitu semua makhluk pasti mati. Insyaallah kita niatkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang makhluk itu pasti mati yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, penjelasan selanjutnya. Dan kita niatkan pula untuk kita semakin berhati-hati dan kita semakin mempersiapkan diri untuk hari di kemudian hari setelah kita mati. Karena setiap manusia itu pasti mati. Apapun sosoknya, bagaimanapun kondisinya, hidup di muka bumi ini, kekayaannya yang berlimpah, keluarga yang penuh kasih sayang, statusnya yang tinggi, kedudukannya yang mulia, semua orang pasti akan mati. Semua makhluk pasti akan mati. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua sikap, perilaku, perbuatan kita di muka bumi ini setelah kita mati nanti. Untuk itu, sekarang kita akan membahas tentang dalil-dalil tentang semua makhluk pasti mati. Yang pertama itu dari Quran surah Al-Baqarah ayat ke-96 yang artinya, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka atau orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 96. Di sini diterangkan firman Allah, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, yaitu orang-orang Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak di muka bumi ini. Yang mana dijelaskan pula bahwa mereka itu lebih tamak dari orang-orang musyrik. Yang tamak artinya adalah orang yang senantiasa ingin mengejar dunia, tidak mau rugi dan selalu ingin untung dalam hal duniawi. Rakus, itu adalah tamak. Dan orang yang paling tamak, orang yang paling rakus di muka bumi ini ialah orang-orang Yahudi. Bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Orang Yahudi termasuk orang musyrik, tetapi setamak-tamaknya orang musyrik ialah orang-orang Yahudi. Diberi penjelasan bahwa mereka semua ingin diberi umur 1000 tahun. Maksudnya ialah ingin umur yang panjang, ingin kekal hidup di muka bumi ini dengan ketamakannya. Dan dijelaskan pula padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, karena Allah telah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mati atas kekafirannya, maka ia akan mendapatkan azab, yaitu kelak, yaitu neraka jahanam. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maksudnya ialah semua orang itu, semua makhluk pasti mati. Cepat atau lambat, berapapun umurnya, itu tidak akan menjauhkan kita, tidak akan mempersingkat pula azab yang kelak orang-orang musyrik dapatkan. Begitu pula bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya ialah orang-orang akan mati dan orang musyrik akan mendapatkan azab, orang-orang beriman akan mendapatkan surga. Hadis selanjutnya itu surah selanjutnya masih surah Al-Baqarah ayat 243. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 243. Di sini dikatakan bahwa masih banyak orang-orang yang senantiasa ingin menjaga diri agar dia tidak mati karena mereka takut mati. Sampai di sini dikatakan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Maksudnya ialah dimanapun kita berada, kalau memang itu waktunya kita mati, yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz tentang umur kita, ajal kita, maka kita pastilah mati apapun kondisinya, dimanapun kita berada. Bagaimanapun sikap kita untuk menjaga diri, apabila kita harus mati, maka kita matilah, tidak akan dipercepat ataupun diperlambat. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Maksudnya setelah kita mati, nanti kita akan dihidupkan kembali, yaitu hari kebangkitan. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran selanjutnya, surah selanjutnya yaitu Quran surah Ali Imran ayat 145. Yang artinya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surah Ali Imran ayat 145. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Maksudnya bagaimanapun kita ingin membunuh orang ataupun kita ingin mempertahankan diri agar tidak dibunuh, kalau memang bukan waktunya kita mati, maka kita tidak akan mati. Tidak akan mati kecuali atas izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Maksudnya ialah kita telah ditetapkan waktunya, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Misalnya kita ingin mengejar nikmat uang, harta yang berlimpah. Kita bekerja terus-menerus, siang malam terus-terusan, bahkan sampai garis menghalalkan yang haram. Maka kelak Allah akan memberikan yang dia inginkan atas kerja kerasnya itu, berupa dunia. Dijelaskan pula, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Orang senantiasa bekerja, namun dia beristirahat kurang lebih sampai jam 4 atau jam 5 sore. Setelah itu dia melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai manusia yang lainnya. Dia sholat, dia bersendagurau dengan istri, dengan keluarga, menyapa tetangga, dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan apabila dia pulang lebih awal, beristirahat, karena tubuh pun punya hak untuk istirahat. Dengan ucapkan basmalah, maka semua yang kita lakukan tadi akan mendapatkan pahala akhirat, dan kelak Allah akan memberikan pahala akhirat itu. Disampaikan di sini, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya ialah surga. Jadi kita hendaklah untuk mengejar akhirat, bukan menyeimbangkan dunia dan akhirat, tetapi kita condong kepada akhirat. Namun harus berdasarkan dengan ilmu. Misalnya kita ingin sholat, maka sholatlah dengan yang benar, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tidak berlebihan, tidak sampai pula kita ngantuk-ngantuk, capek, sampai batuk-batuk sholat. Itu keliru. Jadi meskipun kita mengejar akhirat,
namun tetap didasari dengan ilmu yang benar, manhaj yang benar, yang lurus, yang bersumber dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pemahaman sahabat dan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Manhajnya salaf, manhaj yang lurus. Maka itu akan mendapatkan pahala yang dimaksudkan di dalam firman Allah ini. Namun apabila Anda melakukan kebaikan, misalnya sholat, namun tidak didasari dengan ilmu yang benar, dimulai dari berwudunya keliru, setelah itu dari gerakan sholatnya keliru, ataupun lain sebagainya tanpa didasari dengan ilmu, maka tidak mendapatkan pahala yang dimaksudkan di dalam firman Allah ini. Karena untuk mendapatkan pahala ada dua syaratnya, yaitu pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada niatan untuk sesuatu selain Allah. Yang kedua, sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin istirahat, kita niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, untuk tubuh ini lebih bugar lagi dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca doa misalnya, ataupun kita tidur menghadap ke kanan, terus tidak kasurnya dibersihkan, ditebah, dan lain sebagainya, tidak menimbulkan mudarat, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala akhirat. Jadi dunia kita tunggangi untuk mendapatkan akhirat. Namun apabila disuruh memilih, apakah memilih dunia ataupun akhirat ataupun seimbang, tentu saja kita harus memilih condong kepada akhirat, karena dunia ini tidaklah lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Jadi bukan berarti kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kita lebih condong ke akhirat namun tidak melupakan dunia. Kita tunggangi dunia untuk mendapatkan pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu surga. Quran surah Ali Imran ayat 156 selanjutnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini poin yang kita ambil ialah Allah menghidupkan dan mematikan. Maksudnya ialah siapapun atau apapun yang Allah hidupkan, maka ia pasti kelak Allah akan matikan. Namun di sebelumnya ada satu cerita yang mana saya belum mengetahui bagaimana tafsirnya. Namun di akhir poinnya ialah Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita teruskan Quran surah Ali Imran ayat 168, yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Ini adalah lanjutan dari Quran surah Ali Imran yang sebelumnya kita bahas. Selanjutnya Ali Imran 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surah Ali Imran ayat 185. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, pastilah mati. Bagaimanapun kita menjaga diri kita, kesehatan kita, perlindungan untuk diri kita, kita bangun rumah yang besar, kita buat yang kokoh. Apabila kita waktunya mati, maka kita mati, meskipun atau bahkan mati di atas ranjang kita, di dalam kamar, tidak ada orang satupun. Apabila Allah takdirkan kita mati saat itu,
maka matilah kita. Dan setelah itu dikatakan di sini bahwa hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Setelah itu kita dimintai pertanggungjawaban. Kita diberikan balasan atas semua perilaku kita, semua sikap kita, semua aktivitas kita, semua ibadah kita, semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Harta akan dimintai pertanggungjawaban. Keluarga yang kita naungi akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu kejahatan-kejahatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Kebaikan-kebaikan kita akan dipertanggungjawabkan pula, akan dibalas. Dan sesempurna-sempurna balasan ialah pada hari kiamat, akan sempurna balasannya. Allah yang Maha Adil akan mengadili kita pada waktu itu. Maka berhati-hatilah apabila kita ingin berbuat dosa, apabila kita ingin melakukan satu ibadah yang kita tidak tahu dasar ilmunya. Berhati-hatilah karena semua itu akan dibalas. Karena apabila kita melakukan ibadah yang mana kita tidak tahu ilmunya, maka percuma saja, kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat pahala untuk kita dapatkan yaitu pertama, ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bisa dipastikan apabila kita tidak tahu dasar ilmunya yang benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Yang ada kita hanya capek, bahkan kita bisa mendapatkan kemudaratan karena kita telah melakukan ibadah yang sesat. Karena semua ibadah yang baru atau diada-adakan itu bid'ah, dan bid'ah akan condong kepada kesesatan, dan sesat akan condong kepada neraka. Maka kita harus berhati-hati untuk melakukan apapun di muka bumi ini, meskipun itu suatu ibadah. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, Allah berkata, sungguh dia memperoleh kemenangan. Jadi orang yang memperoleh kemenangan itu adalah ketika orang ini dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah orang yang memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya atau kesenangan yang menipu. Kita terlihat, kita merasa nyaman di muka bumi ini. Kita memiliki istri yang solehah, kita memiliki harta yang berlimpah, kita punya mobil mewah, gadget yang mahal, saudara yang penuh dengan kasih sayang pada kita, sahabat yang mencintai kita, dan lain sebagainya, kesenangan-kesenangan yang di muka bumi ini, di dunia ini. Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ini semua menipu. Hal-hal semua tadi apabila kita tidak berhati-hati, maka itu akan menjerumuskan kita ke neraka. Namun apabila kita berhati-hati, kita senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi, maka kita insya Allah akan selamat dari kehidupan dunia ini, dari kesenangan yang memperdayai ini. Oleh karena itu kita patutlah untuk senantiasa mulia karena ilmu. Selanjutnya, insya Allah yang terakhir, apabila Allah mudahkan, nanti kita akan membacakan ayat-ayat selanjutnya tentang makhluk itu pasti mati. Namun dalam episode kali ini kita cukupkan pada surah yang terakhir ini, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 78. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Maksudnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang pemberi kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya seperti itu. Dia ini ialah
orang yang dipilih, diutus oleh Tuhan pencipta kita, pencipta alam semesta ini. Beliau diutus untuk mengatakan apa yang difirmankan oleh Tuhan kita ini. Dikatakan ini neraka, ini surga. Apabila kita melakukan ini kita masuk neraka, apabila kita melakukan itu kita akan masuk surga. Disampaikan. Jadi Nabi ialah pemberi kabar, pemberi peringatan, pemberi kabar. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, maka beliau sampaikan. Dan beliau adalah petunjuk bagi kita. Apapun gerak-geriknya, apapun perilakunya, bagaimanapun sikapnya di dalam kondisi apapun, maka itu adalah petunjuk yang apabila kita melakukan persis seperti beliau lakukan, maka kita pasti akan selamat, pasti melakukan sesuatu yang tepat, yang benar. Tidak ada kekeliruan apabila kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan dimanapun kita berada, meskipun di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, di dalam rumah yang kuat, kematian akan mendapati kamu. Di sini dikatakan pula, yaitu khusus untuk orang-orang munafik. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dia senang ini dari sisi Allah. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari Muhammad. Maksudnya, oh ini nih gara-gara Muhammad. Orang munafik ini senantiasa jelek hatinya. Jadi mereka mengatakan ini dari Muhammad. Namun Allah memerintahkan Muhammad untuk mengatakan, katakanlah semua datang dari sisi Allah. Maksudnya ialah baik ataupun buruk itu ada dari sisi Allah. Tidak ada sangkut paut dari Muhammad SAW tentang neraka ataupun surga bagi kita. Karena apa yang telah kita lakukan, maka itulah keadilan yang akan kita dapati. Apabila kita tidak layak masuk surga, maka kita akan diadili dan kita akan masuk ke neraka. Dan semua itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Maksudnya apa yang disampaikan Nabi ini dia hampir-hampir tidak paham, tidak ngerti. Karena apa? Karena egonya, karena sifat tidak patuhnya dia, masih sifat sombongnya dia. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan beberapa bacaan surah tentang semua makhluk pasti mati ini sedikit membuat ataupun semakin membuat kita takut dan mempersiapkan diri ketika kita mati. Dan untuk bekal kehidupan setelah kita mati nanti. Karena kita pasti mati, cepat ataupun lambat kita pasti mati. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.